Selamat datang di channel YouTube Sepeda Motor Indonesia, channel terbaru dan terlengkap untuk review semua tipe sepeda motor. Bersama saya, Edward Spears. Hari ini kita akan review ADV 150, motor matic terbaru dari Honda yang dirilis tahun 2019. Yuk, sekarang kita nonton episode pertama Sepeda Motor Indonesia. Wah, keren juga nih. Saya lagi di Bali untuk test drive ADV 150. Banyak review sudah bilang motor matic ini bagus untuk jalan di kota atau off-road ringan. Dan saya mau tes sendiri. Ini saya bawa motornya dari Denpasar ke Bali Timur. Dan sudah merasa motornya nyaman untuk riding jauh, stabil di jalan rusak, dan handlingnya gampang. Apa sih yang bikin motor ini unik dan beda dari yang lain? Hai sepeda motor mania, saya di Astra Motor Bali di Cokraminoto bersama Pak Lanang. Halo Pak Lanang, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih sudah kasih kesempatan untuk review ADV 150 ini. Ya. Yang saya tahu ADV 150 itu model paling baru dari Honda ya. Ya, ini keluaran terbaru kita ya. Tahun lalu kita launching produk ini. Dari 2019. Saya sudah lihat di jalan sudah ada beberapa. Tapi saya lihat stylenya yang paling unik, apalagi untuk motor matic. Ya. Kalau bisa bilang ini stylenya lebih ke adventure atau off-road. Apakah ini untuk orang target market apa ya, untuk demografiknya? Ya, jadi motor ini untuk anak muda. Nah, kisaran usia 25 sampai 35 tahun dan kebanyakan cowok. Ya, jadi motor ini enak digunakan untuk menjelajah tempat-tempat baru. Jadi kalau untuk anak muda saya nggak masuk lagi ya? Masuk dong. Oke, Ya. Terima kasih. Jadi sudah nyoba ya motor ini? Tadi saya sudah bawa keluar kota, kira-kira 3 jam. Oke. Dan ya dalam waktu itu sama sekali nggak merasa pegel, nggak sakit. Mungkin karena seatingnya sedikit beda atau juga tempat kakinya juga lebih spacious. Ya, jadi untuk posisi berkendara dari motor ini, kaki kita bisa kita taruh di bawah atau bisa kita selonjoran ke depan. Jadi kalau misalnya dalam kota kita bisa di bawah untuk posisi kaki kita. Tapi kalau misalnya keluar kota jarak jauh, kita bisa kakinya diselonjor ke depan. Jadi tetap lebih nyaman, lebih mudah untuk dikendarai. Jadi merasa seperti limousine juga ya, bisa juga. Nah, yang bikin nyaman untuk off-road itu sebenarnya fiturnya apa? Karena kalau nggak salah, ini bukan cuma gayanya aja yang cocok untuk off-road, tapi ada fitur yang bikin lebih nyaman ya. Ya. Nyaman, kenapa? Karena suspensi belakangnya dia double suspensi. Dan suspensinya dilengkapi dengan subtank. Jadi dengan suspensi subtank ini itu lebih baik dalam peredaman ketika kita sendiri ataupun berboncengan, ataupun ketika kita jalan on-road ataupun jalan yang off-roadingan seperti itu. Jadi meredamnya lebih baik dia dengan suspensi subtank ini. Jadi kalau boncengan dengan temen yang lumayan gede juga menolong nggak? Aman ya. Tetap nyaman lah, kuat. Tenang aja. Selain suspension, saya juga merasa pas bawa tadi, saya merasa sangat stabil juga. Itu karena apa? Karena rodanya, karena stangnya atau apa? Jadi stangnya ini didesain tidak terlalu lebar dia. Jadi tetap nyaman, tetap mudah untuk dikendarai. Ya, dan posisi badan pengendara pun tegak. Ya, mulai dari posisi tangan di stang, posisi duduk dan posisi kaki itu menyesuaikan kenyamanan segitiga berkendara di Indonesia. Sesuai dengan rata-rata tinggi orang Indonesia. Dan untuk stabilnya juga dari roda sendiri, itu roda baru? Ya, termasuk juga di roda, bannya juga baru ya, karena bannya sudah dengan ban tubeless. Ya, jadi lebih aman. Di samping itu bannya sendiri sudah menggunakan semi dual purpose pattern. Ya, lebih aman juga ketika kita melewati jalan yang bergelombang ataupun jalan yang rusak. Jadi tidak licin dia, tidak slip dia. Oke. Ya. Jadi orang mungkin mereka lihat kata off-road itu tidak mungkin bisa naik trail yang X-trail gitu kan. Ini lebih ke off-road ringan. Itu seperti apa ya off-road ringan? Ya, kalau kita mau mengeksplor tempat-tempat wisata, tidak hanya di pinggiran saja, tapi sampai ke masuk-masuk. Contoh di Jatiluwih, di Tabanan, itu kan sawah, pemandangannya enak. Ya, di depan aspal. Tapi ketika kita mau eksplor lebih jauh ke dalam, itu jalannya tanah, berpasir dan bergelombang. Ya, jadi motor ini tetap aman dan tetap nyaman digunakan. Tapi masih enak dipakai kalau di kota juga ya?
Di kota tetap enak. Oke, jadi mix kalau memang di kota masih aman, terus yang off-road ringan juga aman. Jadi karena dual purpose kalau bisa dibilang. dual purpose dia. Kalau nggak salah, kalau saya bisa bilang ini seperti saudaranya PCX 150 Ya, ya. betul sekali. Tapi ya stylenya yang dari PCX lumayan urban, lumayan sleek. Itu lebih untuk kota sendiri. Iya. Nah, kalau di PCX itu lebih ke on-road. Oke. Ya. Sedangkan di ADV 150 itu selain di on-road bisa juga di off-road ringan. Jadi dual purpose. Ya, jadi bedanya juga desainnya itu lebih manly, lebih futuristik, lebih dibandingkan yang PCX. Selain itu saya lihat ada yang sama sih. Yang saya lihat PCX dan ADV mereka juga ada digital panel di sini ya. Itu feature baru atau semua Honda punya digital panel juga? Ya, di motor ini dilengkapi dengan full digital panel meter. Tidak semua motor ada full digital panel meter. Nah, di motor ini sudah. Ya, jadi informasinya lengkap, canggih gitu ya. Lalu informasinya apa aja? Konsumsi bahan bakar kita bisa ketahui lewat panel meter ini. Lalu yang kedua, suhu udara luar kita juga bisa ketahui juga. Termasuk juga trip meter, jarak tempuh itu juga kita bisa ketahui, dan juga tanggal, jam kita pun bisa ketahui lewat panel meter ini. Jadi lengkap. Jadi kalau jalan jarak jauh nggak harus pakai HP, semua ada di panel itu sendiri ya. Oh, ini kuncinya juga baru juga, jadi nggak harus pakai masukan juga ya? Ya, jadi di motor ini sudah dilengkapi dengan Honda Smart Key System. Jadi tidak menggunakan kunci kontak konvensional, tidak perlu memasukkan kunci kontak lagi karena sudah menggunakan smart key system seperti ini. Ya, jadi ketika kita mau menghidupkan, kita on-kan dulu sampai indikator berwarna hijau. Ya, setelah itu kita pencet tombol knopnya, ya, lalu kita putar ke arah on. Nah, panel meternya sudah menyala. Ya, di sini informasinya lengkap dan juga tampilannya cukup canggih. Ya. Sejujurnya saya punya motor yang lumayan tua. Jadi pas saya bawa keluar, mereka cuma kasih kunci ini. Aku bingung, nyalainnya gimana, digital panelnya gimana, terus shock juga, oh nih sekarang pakai ini. Speedometer yang saya sangat tua, jadi untuk saya sendiri sih merasa sangat canggih ya. Saya lihat di digitalnya juga yang dari electric system juga ada lampu baru ya? Ya, di motor ini sudah dilengkapi dengan lampu LED. Ya, lampu LED seperti di depan, dan ada DRL-nya juga bagian sini. Ya. Jadi karakter dari ADV-nya terlihat dengan jelas dengan DRL ini. Di samping itu lampu LED juga pencahayaannya lebih terang. Jadi pada saat siang hari ataupun pada saat malam hari ketika kita mau berkendara, ketika Edi mau berkendara itu lebih aman dengan lampu LED ini. Dan kalau LED cuma di depan atau juga ada di belakang untuk brake system? Nah, untuk sistem LED semua semua lampu itu full LED ya. Jadi mulai dari lampu depan headlight, lampu sein-nya, dan juga lampu di belakang itu semuanya sudah full LED. Bahkan lampu yang menyinari plat nomor pun di belakang itu juga sudah menggunakan LED lighting system. Itu feature baru juga? Ya, fitur baru. Nah, kalau nggak salah ada feature yang juga sama seperti PCX, seperti bagasinya kalau nggak salah masih sama ya? Sama. Kapasitasnya 28 liter. 28 liter dan masih bisa helmnya masuk? Ya, jadi helm itu bisa masuk ke dalam bagasi ini. Jadi bisa tersimpan rapi, lebih mudah bagi pengendara kalau misalnya kita mau bepergian. Ya. Kalau nggak salah tadi kasih lihat ada utility spot atau gudang di depan juga ya? Itu yang di motor ini di bagian depan itu ada inner rack-nya. Ya, jadi di dalam inner rack kita bisa menyimpan air kemasan. Jadi ketika kita berkendara dan lain sebagainya, itu kita bisa lebih mudah. Ya. Lalu juga di inner rack ini itu terdapat power charger. Itu feature baru sekali? Baru juga, ya. Jadi kita bisa tetap terkoneksi. Kalau bepergian jauh ketika handphone kita lowbat, ya, kita bisa masukin charging handphone kita pada saat kondisi motor ini berjalan. Apalagi kalau hujan, bisa charging, bisa masukin masih tetap aman ya? Aman, karena ada penutupnya dia. Ya. Sangat berguna, apalagi kalau orang yang nyasar bisa cek Google Maps gampang sekali. Dijamin nggak bakal nyasar kalau pakai motor ini. Iya, kalau saya sendiri tetap nyasar sih. Kalau kamu suka nonton review ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol notification juga. Yang saya suka juga, kemarin saya bawa,
itu sudah mulai sore, sudah mulai dingin. Saya berhenti di samping dan ini fitur baru yang saya suka banget karena kalau bisa naikin ya kalau nggak salah ya. Iya. Ini saya naikin. Ya. Ini untuk orang Indonesia paling bagus karena menghindari masuk angin. Iya. Ini fitur baru yang untuk ADV saja? Ya, ini hanya di ADV ya. Jadi untuk windscreen-nya kita bisa atur ya, posisi tinggi seperti ini. Jadi dapat melindungi dari terpan angin dari arah depan atau kita bisa turunkan. Cukup mudah, tarik aja, kita turunkan. Nah, ini untuk dalam kota. Ya, jadi lebih santai, lebih rileks. Kita dalam posisi turun untuk windscreen-nya. Nah, kita sudah bahas fitur banyak yang unik dari ADV 150 dan pasti ada banyak sepeda motor mania di luar yang sudah mau mikir mungkin saya mau beli. Jadi kita harus tanya sekarang harga untuk ADV 150 berapa ya? Harganya ya. Harganya, jadi motor ini tersedia dalam 2 varian, ABS dan juga yang CBS. Untuk yang ADV ABS itu harganya 38.600.000. Sedangkan untuk yang ADV CBS itu harganya 35.450.000. Selain ABS sama CBS, warnanya ada beda-beda nggak? Atau Ya. cuma ada yang merah? Nah, yang di depan ini adalah yang ABS yang warna merah. Jadi ABS sendiri tersedia dalam 2 pilihan warna, ada merah seperti di depan dan ada yang putih. Sedangkan untuk yang CBS tersedia dalam 4 pilihan warna. Ada yang matte black, lalu ada yang matte brown, ada yang red dan juga ada yang silver. Ya, jadi total 4 pilihan warna yang CBS dan 2 pilihan warna yang ABS. Oke, terima kasih banyak Pak Lanang sudah kasih tahu tentang semua fitur yang unik dari ADV 150 ini. Sama-sama. Jadi kita sudah tahu ada banyak warna, ada pilihan ABS, CBS, dan banyak fitur untuk off-road dan on-road. Terima kasih banyak atas waktunya dari Honda. Oke. Terima kasih juga untuk sepeda motor Indonesia terkait review Honda ADV 150 ini ya. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana sepeda motor mania? Ada yang suka off-road, yang on-road, yang suka combo? Mungkin ADV 150 ini dari Honda bisa jadi pilihanmu. Sekarang kita akan bicara dengan komunitas ADV 150 di Bali. Akan cari tahu apakah mereka suka motor baru ini dari Honda. Jangan kemana-mana. Honda ADV ini Honda terbaik di kelasnya yang pernah saya miliki. Karena bisa membuat saya menjelajahi di jalan raya ataupun di jalan off-road. Hai, kami dari Hai Bali sudah merasa sangat puas dengan apa yang diberikan oleh Honda Astra. Tetapi kalau ditanya untuk ke depan seperti apa, kami ingin sekali ke 0 km Aceh. Saya sudah memiliki motor Honda ADV 150 selama 9 bulan dan saya sangat menyukainya. Ketika motor ini bertemu jalan berbelok atau menikung, handlingnya sangat stabil dan mantap, terutama saat riding bersama komunitas Hai Bali. Dan terima kasih juga kepada sepeda motor Indonesia yang telah mendukung komunitas kami. Kami sering riding dan touring jarak jauh dengan motor ini. Dan enaknya, motor ini bisa dikendarai di medan sulit maupun di medan off-road. Kami pernah mengendarainya di pinggir sungai maupun di sawah yang penuh dengan lumpur. Baru-baru ini, kami melakukan ride perjalanan merah putih mengelilingi Pulau Bali sejauh 360 km. Start dari Denpasar menuju Negara, kemudian kita ke Pantai Lovina. Dari Pantai Lovina, kami lanjut kemudian ke Pantai Amet untuk melakukan upacara pengibaran bendera merah putih. Dari Pantai Amet, selanjutnya kami melakukan perjalanan menuju Klungkung dan finish di kota Denpasar kembali. Kami tunggu ride selanjutnya dengan komunitas kami. Saya berharap komunitas Hai Bali dan sepeda motor Indonesia akan saling mendukung ke depannya. Saya kira sepeda motor Indonesia akan menjadi partner handal untuk seluruh komunitas sepeda motor di tanah air. Terima kasih telah selalu mendukung kami dan sukses selalu untuk sepeda motor Indonesia. Hai Sepeda Motor Mania, terima kasih sudah nonton episode kami hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol notification juga.
Kalau ada masukan untuk review berikutnya, tolong komen di bawah. Sampai jumpa.